Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Math TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang materi persamaan kuadrat. Ada 5 nomor di sini yang aku mau bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, dan ini nomor yang kelima. Jadi pastikan kamu ikuti kelima nomor tersebut supaya kamu bisa semuanya. Dan sebelum aku bahas, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku lewat like, lewat komen, dan lewat subscribe ya. Dukungan dari kalian buat aku semangat terus untuk bikin video materi pembelajaran. Bagi kalian yang belum, kalian bisa tinggalkan jejak di video ini ya. Di akhir video nanti kalau kalian merasa bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman yang lain. Boleh juga tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama ya. Nah, untuk soal ini aku mau kerjain pakai dua cara ya. Cara yang pertama, cara yang biasa sama cara yang lebih praktis. Oke, pertama aku pakai cara yang biasa dulu, yang umum ya. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, ini kan akar-akarnya X1 X2. Kita buat dulu pertama X1 ditambah X2. Nah, ini hasilnya apa? Rumus X1 ditambah X2 ini rumusnya min B per A. Nah, yang mana yang jadi B nya, yang mana yang jadi A nya. Bentuk kuadrat itu bentuknya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi A itu yang depan X kuadrat, B itu depan X, C itu konstantanya. Berarti ini min B per A, B nya itu yang depan X. Kalau tidak ada angkanya berarti ini 1 ya, karena 1 kali X kan sama aja X, kayak 1 kali 5 sama aja kayak 5 gitu ya. Jadi 1 biasanya nggak ditulis. Nah, ini berarti min B nya 1 per A, A nya itu depan X kuadrat 2. Nah, jadi X1 tambah X2 ini negatif 1/2. Nah, ini buat apa? Nanti akan kita lihat ya penggunaannya. Nah, ini X1 dikali X2, ini rumusnya C per A. C nya itu negatif 2, A nya ini 2. Jadi negatif 2 bagi 2 ini negatif 1. Nah, kemudian dikasih tahu maka persamaan yang akar-akarnya. Jadi ini dia ceritanya mau nanya persamaan kuadrat baru ya. Aku tulis singkat saja, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu, karena di sini dalam Y kita simbolin saja Y1 nya itu 1 X1 tambah 1, terus Y2 nya ini 1 X2 tambah 1 gitu ya. Nah, untuk soal ini simbolnya bisa beda-beda ya. Di sini aku simbolin Y saja, ikutin pilihan gandanya. Nah, kemudian untuk membentuk persamaan kuadrat baru, ini rumusnya seperti ini. Persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat itu rumusnya X kuadrat dikurang ya, ini dikurang. Nah, karena aku kasih simbol Y, jadi di sini Y1 tambah Y2. Oh ya, pilihan gandanya kan dalam Y ya, jadi kita pakai Y. Kalau pilihan gandanya dalam X, di sini kita pakai X. Nah, Y plus Y1 kali Y2 sama dengan 0. Nah, berarti langkah pertama kita harus cari nih Y1 tambah Y2 nya apa, Y1 kali Y2 nya apa. Kita buat dulu di sini Y1 ditambah Y2. Y1 tambah Y2, Y1 nya kan yang ini 1 X1 tambah 1, ini Y1 nya tambah Y2, Y2 nya itu 1 Y2 1 X2 ya, 1 X2 tambah 1. Nah, seperti ini. Terus kita rapatkan yang 1 ini dulu ya, 1 X1 ditambah 1 X2 ditambah 1 tambah 1 2. Kemudian kita samakan penyebutnya, yang ini X1 dikali X2. Berarti ini bagi ini kan X1 nya coret, berarti X2 kali 1 X2. Terus ini bagi ini X2 nya coret, lalu kali atasnya.
tambah X1. Ini tambah 2 ya. Kemudian kita lihat, nah ini penggunaannya, makanya kita harus cari X1 tambah X2 nya dulu sama X1 kali X2 nya untuk ketemu bentuk seperti ini. X2 tambah X1 sama X1 tambah X2 sama aja ya. 4 tambah 5 sama 5 tambah 4 sama aja, karena dalam penyebelahan berlaku sifat komutatif. Negatif setengah, ini negatif setengah per, terus ini nggak usah panjang-panjang ya, negatif setengah per X1 kali X2 nya min 1. Nanti kalau penjelasan aku terlalu cepat, kalian tulis di komentar ya, Kak penjelasannya terlalu cepat gitu ya, atau ada yang kurang dipahami, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Ini plus 2, negatif bagi negatif positif ya, setengah bagi 1 kan setengah ya, setengah tambah 2. Nah ini kalau kita jumlah jadi 5 per 2. Dari mana 5 per 2? Setengah tambah 2. 2 itu kan aku bisa tulis setengah tambah 2 itu bisa tulis 4 per 2 ya. 4 bagi 2 kan 2. 1 tambah 4 kan 5 ya. Jadi 5 per 2. Nah kemudian sekarang kita butuh Y1 kali Y2. Y1 kali Y2 berarti kan ini kali ini. 1 per X1 tambah 1 dikali 1 per X2 tambah 1. Nah ingat, dalam perkalian itu artinya semua yang di sini harus dikali sama yang di sini. Pertama yang depan dulu ya, ini kali ini berarti 1 per X1 kali 1 per X2, karena 1 kali 1 kan 1, ini kali ini ya, seperti itu. Terus masih yang ini ya, ini kali 1, jadi plus 1 per X1. Kemudian ini udah selesai. Sekarang yang ini dikali ini, plus 1 per X2 plus ini kali ini 1 ya, 1 kali 1 1. Nah kemudian ini kita bisa buat 1 per X1 kali X2 ditambah ini kan sama nih sama ini nih, berarti bisa dibikin kayak gini juga ya, bisa dibikin kayak gini. Jadi sebenarnya ini hasilnya udah kita hitung nih, setengah ya, berarti kita bisa tulis ini hasilnya setengah tambah 1. Kemudian ini 1 per X1 kali X2 itu kan sudah ada juga ya, negatif 1 ditambah setengah ditambah 1. Ini jadi negatif 1 tambah setengah tambah 1. Nah ini kan negatif setengah, negatif 1 tambah 1 kan habis ya, jadi hasilnya setengah. Nah sesudah kita dapatkan, berarti persamaan kuadrat barunya itu Y kuadrat min ini tambah ini 5 per 2, 5 per 2 Y tambah Y1 kali Y2 nya 1/2 sama dengan 0. Sampai di sini tidak ada di pilihan ganda. Nah ini kita bisa kali 2 ya, kali 2 supaya tidak ada pecahan, karena di pilihan gandanya tidak ada pecahan. Y kuadrat kali 2 berarti jadi 2Y kuadrat min 2 kali 5 per 2, coret 2 nya jadi 5 ya, 5Y tambah setengah kali 2, coret 2 nya jadi 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita coba cara yang lebih praktisnya ya. Ini aku hapus. Cara yang lebih praktisnya begini. Kita pakai salah satu aja. Ini kan bentuknya sama nih. Kita pakai yang salah satu aja. Misalkan aku pakai ini. Aku tulis Y ini sama dengan 1 per X1 tambah 1. Boleh aja pakai yang ini ya. Y sama dengan ini. Nanti sama aja hasilnya. Nah ini tinggal Y dikurang 1 per X1. Berarti X1 nya 1 dibagi nih ya, Y min 1. Kenapa bisa jadi bagi? Ya sama seperti 6 per 2 sama dengan 3 ya. Kalau aku mau tulis 2 sama dengan apa? 6 bagi 3 ya. Sama aku kalau pengen tulis X1 apa? Berarti 1 bagi ini, yang di atas bagi yang ini.
ya, seperti itu. Nah, sudah kita tahu X1-nya ini kan akarnya si ini ya. Berarti aku boleh tulis begini. X sama dengan X1-nya kan akarnya dia. Aku bisa tulis X1 kuadrat ditambah X1 dikurang 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena X1 kan akarnya dia. Berarti kalau disubstitusi memenuhi. Nah, sekarang X1-nya kan ini. Kita bisa ganti ini. Jadi 2 dikali 1 per Y dikurang 1 kuadrat ditambah X1-nya itu 1 per Y kurang 1 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kan 1 kalau dikuadratin tetap 1 ya. Jadi ini 2 per Y kurang 1 kuadrat plus 1 per Y kurang 1 kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sekarang persamaan ini aku kali dengan Y-1 kuadrat supaya nggak ada pecahan. Ini kalau dikali jadi 2 plus, karena ini coret ya. Terus ini dicoret sama ini masih ada Y-1-nya ya. Jadi Y-1 dikurang 2. Ini dikali ini berarti jadi min 1 kuadrat sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan. 2 ditambah Y-1 ini buka kurung ini ya. Cara bukanya gini, ingat rumus A min B. Kalau dikuadratin ini kan jadi A kuadrat plus minus ya, minus 2AB plus B kuadrat. Berarti Y-1 kalau dikuadratin ini jadi Y kuadrat min 2 kali ini, 2 kali Y kali min 1. Minnya sudah ditulis di sini ya, berarti 2 kali Y kali 1 jadi 2Y plus B kuadrat. 1 kuadrat itu jadi 1 ya, 1 kuadrat. Nah, ini seperti ini. Ini bisa aku tulis min 2 dikali Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 0. Sekarang kita buka kurungnya. 2 bisa dikurang 1 ya, jadi 1, atau enggak belakangan aja nanti ya, kita tulis dulu aja. 2 plus Y min 1 min 2Y kuadrat plus 4Y, terus ini min kali 1 min 2, min 2 kali 1 jadi min 2 sama dengan 0. Sekarang kita tulis, kita pindahkan ke sini ya biar lebih jelas. Yang kuadrat kita tulis di depan, min Y kuadrat, terus Y nya 1Y sama 4Y jadi positif 5Y, kemudian 2 sama min 2 habis ya, jadi min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan nggak ada dibilang ganda kan, yang depannya minus. Ini boleh kita kali minus 1 ya, semuanya kita kali minus 1. Ini jadi positif 2Y kuadrat, ini jadi negatif 5Y, ini minus kali minus jadi positif 1 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan lihat nomor 2. Jika salah satu akar persamaan kuadrat ini 3 lebih besar dari salah satu akar persamaan ini. Jadi ada persamaan kuadratnya seperti ini. X kuadrat min 3X min 2P sama dengan 0. Terus X pangkat 2 min 3X tambah P sama dengan 0. Kita misalkan saja akar yang ini itu A ya. Akar yang ini itu A. Salah satunya ya, salah satunya kita boleh tulis X1, boleh tulis X2 nya sama dengan A, bebas aja ya. Nah, dia bilang salah satu akar persamaan kuadrat ini itu 3 lebih besar dari yang ini. Berarti kalau yang ini A, berarti yang ini si X ya, untuk yang ini itu lebih besar 3, berarti A plus 3, seperti itu ya. Nah, sekarang karena ini akar dari ini akar dari ini, bisa kita substitusi nih ya. Ini kita bisa substitusi ke sini ya. Itu persamaan yang pertama nih, kita sebut persamaan pertama aja ya. Ini persamaan kedua. Jadi A plus 3 nya kita bisa substitusi ke persamaan pertama. Ini jadi A plus 3 kuadrat
min 3, A plus 3, min 2P sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu. Ini dikuadratin jadi A kuadrat plus 2 kali ini. Ingat ya, rumus kuadrat itu aku tulis di sini A plus B, kalau dikuadratin ini jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini berarti kalau dikuadratin A kuadrat plus 2AB, 2 kali ini. 2 kali 3 kan 6, kali A jadi 6A plus B kuadrat, berarti 3 kuadrat, 9. Terus ini min 3A, min 9, min 2P sama dengan 0. Ini jadi A kuadrat, 6A dikurang 3A, jadi positif 3A. 9 kurang 9 habis. Ini jadi negatif 2P sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, itu A-nya kita substitusi ke sini. Ini jadi A kuadrat min 3A plus P sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita bisa eliminasi nih. Eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ini A kuadrat dikurang 3A atau enggak persamaan 1 yang kita tulis di atas ya. Ini A kuadrat plus 3A min 2P sama dengan 0. Ini persamaan satunya. Ini persamaan 2-nya. A kuadrat min 3A plus P sama dengan 0. Kalau ini kita kurang, ini kan A kuadratnya habis. 3A dikurang min 3A, min ketemu min jadi positif ya, jadi 3 tambah 3 6A, min 2P dikurang P jadi min 3P ya, min 3P kuadrat, bukan kuadrat, min 3P ya. Kok beda hasilnya, ini min ini positif? Prinsipnya begini, kalau yang ini kan 3A dikurang min 3A, min ketemu min jadi positif, 3A tambah 3A gitu ya, maka positif 6. Kalau yang ini min 2P, min 2P dikurang positif P, P nya nggak ada minusnya, jadi min dari kurang, berarti ini jadi min 3P, seperti itu ya. Ini sama dengan 0 kurang 0, 0, berarti 6A sama dengan 3P, negatif pindah ke kanan jadi positif. Berarti A-nya sama dengan 3P dibagi 6. Atau kita bisa tulis sederhanakan 1/2 P ya. Karena bisa dibagi 3 ya. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Sesudah kita dapat nilai A-nya, ya, kita bisa substitusi A-nya itu ke sini ya. Kan X itu sama dengan A. A-nya itu sama dengan ini, setengah P. Berarti kalau A-nya bisa disubstitusi ke sini, ini kan A-nya setengah P, kita bisa substitusi ke sini juga ya, ke sini nih. Ya kan, sama kan. Ini A-nya ini, berarti A-nya itu kita bisa ganti dengan ini. Atau enggak di persamaan kedua juga boleh ya. A kuadrat min 3A plus P. Nah, A-nya kita ganti ini. Setengah P kuadrat min 3, A-nya itu setengah P tambah P sama dengan 0. Maka nanti kita akan menemukan nilai P-nya ini 1/4 P kuadrat, ini min 3/2 P, terus ditambah P sama dengan 0. 1/4 P kuadrat min 3/2 P ditambah P, ini jadi min setengah P sama dengan 0. Ini kita kali 4 semua aja ya, kita kali 4, berarti ini jadi P kuadrat min 2P sama dengan 0. Kita tarik P nya keluar, ini jadi P kurang 2 sama dengan 0. P nya sama dengan 0 atau P nya sama dengan 2. Kita lihat jawabannya. Di sini P0 nggak ada, adanya P2. Oke, berarti jawabannya P-nya sama dengan 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut nomor
3 ya. Tetap semangat untuk terus belajar ya. Jangan di skip videonya, tonton sampai akhir supaya kamu bisa ke 5 nomor tersebut. Sebelumnya juga sudah ada 2 bagian video yang membahas tentang materi persamaan kuadrat. Jadi kamu bisa lihat di playlist video ini ya, tentang materi persamaan kuadrat. Atau bisa juga lihat di playlist persiapan UTBK ya, ada di situ. Oke, untuk soal ini, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Pertama kita buat dulu ya, ini X kuadrat tambah 6x tambah c sama dengan 0. Ini punya akar-akar X1 sama X2. X1 sama X2. Berarti dari sini kita bisa cari datanya ya. X1 ditambah X2. Rumusnya kan min B per A ya. B itu yang di depan X. Di depan X kalau kita lihat di sini 6 ya, berarti jadi min 6 per A nya itu depan X kuadrat 1. Ini jadi min 6. Terus kemudian X1 dikali X2, rumusnya C per A. Kebetulan C nya simbolnya C juga ya, C per A nya depan X kuadrat 1. Ini sama dengan C. Setelah kita dapat data ini, sekarang yang kedua, yang ini persamaan kuadratnya nggak usah tulis lagi ya. Ini dia bilang punya akar-akar U, ini punya akar-akar V. Berarti dari sini kita cari U tambah V nya ini sama dengan rumusnya kan min B per A ya. Min B nya itu yang di depan X. Yang di depan X itu X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Terus kemudian U kali V. U kali V nya C per A ya, perkalian akar-akarnya rumusnya C per A. C nya itu 4, A nya itu depan X kuadrat 1, berarti ini jadi 4. Ini per A nya itu 1 ya, jadi min B bagi 1 kan tetap ini ya, atau aku tulis deh per 1, A nya 1. Nah ini jadi min X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, seperti ini. Kemudian diberikan data seperti ini. Nah ini kita bisa serang U tambah V. U tambah V nya kan ini min X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan min U kali V. U kali V nya 4. Nah ini 4 ya, U kali V nya 4, minusnya dari soalnya ya. Ini minnya bisa dicoret, berarti ini jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 4. Ini kita bisa jabarkan seperti ini, X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali 2X1 kali X2 ya, sama dengan 4. Aku bisa begini, kalian ingat rumus ini, A tambah B kalau dikuadratin, ini kan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu ya. Kalau ini dipindahin kan jadi minus ya, A plus B kuadrat dikurang 2AB. Nah ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah lihat ya, A kuadrat plus B kuadrat bisa dirubah jadi ini. Sama ya, ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bisa dirubah jadi ini. Jadi bentuk ini, A tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat dikurang 2AB, dikurang 2AB. Dalam hal ini simbolnya X1 sama X2 ya, memakai prinsip ini. Oke. Kemudian kita selesaikan. X1 tambah X2 ada min 6 ya, min 6 kuadrat min 2 X1 kali X2 C sama dengan 4. Nah ini 36 ya, 36 dikurang 2C sama dengan 4. 36 dikurang 4 sama dengan 2C, ini 32. Berarti C nya 32 bagi 2 16 ya. Sesudah dapat C nya 16, maka kita tahu nih persamaan kuadrat ini C nya X kuadrat tambah 6X tambah C, C nya 16
sama dengan 0, seperti itu ya. Ini kan dia bilang punya akar-akar X1 sama X2 ya. Nah sekarang dia tanya ini, X1 pangkat 3 X1 pangkat 3 dikali X2 ditambah X1 kali X2 pangkat 3. Nah ini yang ditanya. Ini sama-sama punya X1, kita tarik X1 nya keluar, sama-sama punya X2, X2 nya kita tarik keluar. Ini jadi X1 nya sudah ditarik keluar 1, berarti tinggal X1 pangkat 2, X2 nya sudah ditarik keluar. Ini difaktorkan ya, tambah X1 nya sudah ditarik keluar, ini ditarik keluar 1, berarti ini jadi pangkat 2, X pangkat 2 kuadrat, seperti itu. Nah sekarang X1 kali X2 itu kan sudah ada C ya, C nya itu 16 dikali yang ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, itu kan ini sudah ada ya, sama dengan 4. Jadi kita tinggal hitung 16 kali 4 itu 64, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan ini. Nah, A dan B akar-akar persamaan ini. Berarti kalau kita buat A ditambah B, nah ini rumusnya B per min B per A. Kita nggak usah tulis ya, nanti ketukar-tukar simbolnya sama ini ya. Kita langsung aja angkanya min B. B itu yang depan X, itu min 3 per A itu yang di depan X kuadrat 2 ya. Dia simbolnya samain dengan yang bentuk A nya di sini, A B nya akar-akarnya maksudnya ya. Nah kemudian ini A kali B nya rumusnya C per A. C itu yang di depan, yang konstantanya min 2 per A nya itu yang ini ya. A yang aku maksud itu A yang di depan X kuadrat ya, bukan A yang ini ya, beda ya. Dia kebetulan di soal kasih simbolnya yang sama nih. Nah per A nya 2, jadi min 2 bagi 2 min 1. Nah setelah dapat data ini, dia mau persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A per B sama B per A. Persamaan kuadrat baru yang punya akar itu A per B sama B per A. Kita sebut saja ini X1 ya, X1 nya A per B, X2 nya B per A gitu ya. Maka persamaan kuadrat baru rumusnya itu X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah ini kemudian kita cari ininya dulu ya, X1 tambah X2 sama X1 tambah X2 itu sama dengan, berarti X1 nya kan ini A per B ditambah X2 nya B per A. Kita samakan dulu penyebutnya, A sama B jadi AB ya. AB bagi B, B nya hilang jadi A. A kali A kuadrat. AB bagi A nya hilang jadi tinggal B. B kali B jadi B kuadrat. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat ini bisa dibuat seperti ini, kayak tadi ya, A plus B kuadrat min 2AB. Terus ini AB. Sekarang kita isi datanya, A tambah B min 3 per 2 negatif 3 per 2 kuadrat dikurang 2AB. AB nya itu min 1, jadi ini 2 kali min 1 per AB nya min 1. Nah ini kita pindahkan saja ke sini. Ini dikuadratin jadi 9 per 4 ya, 9 per 4 ditambah 2 negatif kali negatif positif ya, per negatif 1. Nah ini supaya tidak ada pecahan, aku kali aja, atas aku kali 4, bawah aku kali 4 juga ya. Ini jadi 9 tambah 8, 9 tambah, ini 4 nya kan coret jadi 9, 2 kali 4 8 ya,
ini per min 4. Jadi ini min 17 per 4 ya. Nah, setelah kita dapatkan ini penjumlahannya, kita tinggal cari perkaliannya. X1 dikali X2 ini sama dengan X1 nya kan A per B, X2 nya B per A. Ini kali ini kan jadi coret A nya, B nya coret, jadi 1 ya. Setelah itu berarti kita bisa buat nih persamaan kuadratnya itu berdasarkan rumusnya ya. Ini X kuadrat min X1 tambah X2 nya ini min 17 per 4, min 17 per 4 X, terus ditambah X1 kali X2 nya 1 sama dengan 0. Berarti ini jadi X kuadrat min ketemu min jadi positif 17 per 4 X tambah 1 sama dengan 0. Supaya nggak ada pecahan nih, kita kali 4. Ini jadi 4X kuadrat plus 17X plus 4 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang E ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor terakhir. Nah, seperti ini. Nah, ini gampang ya, karena kita sudah belajar yang ini nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13. Ini kan bisa dirubah jadi X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2 sama dengan 13. X1 kali X2 ini rumusnya min B per A ya, dimana B nya itu ini min A kurang 1 min A kurang 1, ini min B nya per A, depan A nya itu yang depan X kuadrat 1 kuadrat min 2, terus ini rumusnya X1 kali X2 C per A, C nya itu yang konstantannya 6 per A nya itu yang dimaksud di depan X kuadrat ya 1 sama dengan 13. Maka kita akan menemukan nilai A nya nih. Negatif dikuadratin kan jadi positif ya, ini jadi A kurang 1 kuadrat, 1 dikuadratin kan jadi tetap 1 ya, terus ini bagi 1 kan tetap ini min 2 kali 6 min 12 bagi 1 tetap min 12 ya, sama dengan 13 ini pindah ke sini jadi positif 12, ini jadi A kurang 1 kuadrat, ini 25, A kurang 1 kuadrat sama dengan 25, berarti A kurang 1 nya sama dengan plus minus akar 25. Terus berarti ini A kurang 1 sama dengan plus minus 5. Sekarang kalau kita ambil yang plus, berarti A nya 6 ya, ini pindah jadi positif 1, 5 tambah 1 6. Kalau yang minus A min 1 yang minus 5, ini jadi min 5 tambah 1 jadi min 4. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia bilang di soal A nya lebih besar dari 0, A nya yang positif, berarti jawabannya 6, seperti itu. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe, boleh juga share ke teman-teman yang lain supaya ilmu ini bermanfaat dan dibagikan ke banyak orang. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya, dadah.